wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puasa kita hari ini sudah hari yang ke 22 dan kita bersyukur kita bisa melaksanakannya dengan lancar. Akan tetapi ada satu hal yang tentu menjadi kesedihan buat kita, bahwa sebentar lagi bulan Ramadan itu sudah lewat. Musim kebaikan yang Allah syariatkan untuk kita sudah lewat. Maka saudara sekalian, sebelum Ramadan betul-betul lewat, kita berusaha untuk memaksimalkan yang masih tersisa dan berusaha mencari pulihan, tambalan dari yang sudah lewat apabila kita mungkin melewatinya dengan kurang sungguh-sungguh atau menyia-nyiakannya. Untuk sore hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sampai kepada admin. Banyak pertanyaan bertumpuk belum dijawab. Yang pertama, bismillah, izin bertanya, bagaimana jika saat ini saya sedang mengidap penyakit yang harus minum obat 5 jam dalam sehari? Apakah diperbolehkan tidak puasa karena ini, padahal saya masih kuat untuk berpuasa? Apabila dia terlambat minum obat, itu bisa memperparah sakitnya atau memperlambat penyembuhannya, maka itu adalah uzur untuk dia tidak puasa. Boleh tidak puasa dengan menggantinya pada hari yang lain setelah Ramadan. Nah, yang seperti ini perlu dikonsultasikan kepada dokter yang bisa dipercaya. Bagaimana efeknya kalau misalnya dia menunda minum obatnya, karena dia harus minum obat setiap 5 jam, padahal dia puasa butuh waktu berapa? Kurang lebih 11 jam. Maka perlu dikonsultasikan kepada dokter apa efeknya apabila dia terlambat minum obat. Itu efeknya seperti apa? Kalau efeknya itu besar, misalnya sakitnya bisa tambah parah atau penyembuhannya jadi lambat, maka dia boleh untuk tidak puasa. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah gimana tadi yang berkaitan dengan puasa. Itu yang berkaitan dengan puasa. Kemudian masalah
i'tikaf. Yang pertama, amalan-amalan apa yang dikerjakan ketika mencari Lailatul Qadar. Ketika kita mencari Lailatul Qadar, maka amalan-amalan yang disunahkan adalah berbuat baik, beramal soleh, semua jenis amal soleh. Terutama yang disebut oleh Rasulullah SAW, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam pada Lailatul Qadar, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Begitu juga dengan doa seperti Ibu Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana bila saya merasa atau melihat bahwa malam ini adalah Lailatul Qadar. Misalnya saya melihat tanda-tanda Lailatul Qadar pada malam ini. Apa yang aku ucapkan oleh Rasulullah? Rasulullah menjawab, Allahumma innaka afuwun karim, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini menunjukkan bahwa salah satu yang harus kita persungguh dalam mencari Lailatul Qadar adalah memperbanyak doa. Kemudian doa yang dianjurkan adalah doa ini yang kita dianjurkan untuk diperbanyak. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu juga dengan membaca Al-Quran, zikir-zikir, itu amalan yang dianjurkan atau kita perbanyak pada Lailatul Qadar. Kemudian bagaimana i'tikafnya perempuan dan apa amalan yang dikerjakan perempuan haid ketika 10 malam terakhir. Perempuan boleh beriktikaf. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf setelah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh perempuan beriktikaf, yang penting dia harus menjaga ya masjidnya, ada tempat khusus untuk perempuan, kemudian dia juga bisa menjaga diri dari misalnya ikhtilat dengan laki-laki, ya, juga menjaga diri tidak tabarruj, tidak keluar dengan berhias, tidak keluar dengan wangi-wangian. I'tikaf laki-laki sama perempuan sama, hanya perempuan harus memperhatikan hal-hal itu tadi. Kemudian kalau perempuan haid, gimana? Apa yang harus dia lakukan pada 10 malam terakhir? Ibadah selain sholat. Nah, dia perbanyak ibadah di rumah, banyak zikir, banyak doa. Itu adalah ibadah yang tetap bisa dilakukan oleh perempuan yang haid di akhir bulan Ramadan. Kemudian bolehkah i'tikaf sambil mendengarkan kajian-kajian di YouTube? Apakah itu enggak termasuk lahan? Bukan. Ketika seseorang dalam keadaan i'tikaf, maka yang disunahkan bagi dia adalah memperbanyak amal saleh, gitu ya, memperbanyak ibadah, baik itu zikir, baik itu salat, baik itu baca Al-Quran, doa, termasuk mendengarkan kajian.
Nah, itu adalah amal-amalan yang bisa dikerjakan ketika i'tikaf. Nah, akan tetapi yang perlu dicatat adalah HP itu sangat menyibukkan. HP itu sangat menyibukkan, sehingga kalau orang yang sudah niat i'tikaf, apalagi kebiasaan kita i'tikafnya ya hanya sebentar, beberapa jam saja atau hanya 1 malam saja, sebaiknya tidak membawa HP. Itu akan lebih baik, walaupun tujuannya untuk dengarkan kajian, ya, untuk dengarkan kajian, akan tapi akan lebih baik bila kita bisa tinggalkan sementara HP itu, ya, untuk lebih konsentrasi dalam beribadah. Kemudian, apakah membeli makanan di warung termasuk membatalkan i'tikaf? Ketika orang i'tikaf, dia boleh keluar untuk keperluan-keperluan yang sangat penting. Ya, keperluan-keperluan yang sangat penting. Seperti buang air, ya, atau dia butuh makan, cari makan, ya, untuk cari makan sahur atau cari makan untuk buka puasa, ya, boleh. Ya. Tapi kalau sekedar apa namanya, di situ pengen jajan lebih dan seterusnya, itu tidak sepantasnya dikerjakan oleh orang yang i'tikaf. Ya. Jadi kalau memang itu sangat penting, misalnya dia lapar, ya, atau dia waktunya sahur nggak ada makanan, dia keluar beli makanan, tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah karena masih suasana pandemi, masjid meniadakan i'tikaf. Jadi hanya bisa berdiam di masjid antara waktu salat maghrib sampai salat isya, dan setelah sahur sampai subuh pagi hingga sore hari bekerja. Bagaimana i'tikafnya? Saudara sekalian, perlu diketahui bahwa i'tikaf itu artinya adalah berdiam di masjid dengan niat untuk ibadah. Ya, niat berdiam di masjid, berdiam diri di masjid untuk ibadah. Tentu itu pengertiannya i'tikaf. Waktunya kapan saja. Waktunya kapan saja. Nah, bisa malam, bisa siang. Dan tidak ada batasan. Seberapa lama minimal i'tikaf itu nggak ada batasan. Kalau bisa seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 malam terakhir, ya, i'tikaf selama 10 hari 10 malam, bagus. Ya. Kalau tidak bisa, orang hanya duduk 1-2 jam, niatnya i'tikaf, itu juga sudah dinamakan i'tikaf. Nah, itu sudah tidak bisa dinamakan i'tikaf, gitu ya. Nah, waktunya boleh siang, boleh malam, boleh. Misalnya selesai sholat maghrib sampai sholat isya saya niati i'tikaf, bisa enggak? Bisa. Ya. Selesai sholat asar sampai maghrib saya niati i'tikaf, bisa enggak? Bisa. Ya. Selesai sholat subuh saya niati i'tikaf sampai duha misalnya, bisa. Gitu ya. Jadi kalau masih bisa ke masjid seperti ini, masih bisa untuk i'tikaf. Yang penting i'tikaf itu harus di dalam masjid. Karena Allah berfirman, wa antum aqifuna fil masajid. Dan kalian dalam keadaan i'tikaf di mana? Fil masajid, di dalam masjid-masjid. Yang penting i'tikaf harus di dalam masjid. Masjidnya tidak harus masjid jami yang dipakai untuk
Jumatan, tidak. Ya, yang penting itu adalah masjid. Ya, yang penting itu adalah masjid, digunakan untuk sholat 5 waktu, digunakan untuk orang umum, itu namanya apa? Masjid. Ya, tapi kalau misalnya di rumah orang itu punya apa namanya mushola sendiri dalam rumahnya, hanya untuk keluarganya, itu bukan masjid. Ya, itu bukan masjid. Atau dia bangun mushola di pekarangannya, nggak diperuntukkan untuk umum, hanya untuk sholat dia dan keluarganya. Nah, itu bukan masjid. Ya. Jadi yang penting itu masjid bisa untuk i'tikaf. Bisa untuk i'tikaf. Masalah, terkadang kita dibingungkan dengan istilah. Ini namanya mushola. Gitu ya. Ada masjid-masjid yang dinamai apa? Mushola atau langgar atau apa saja. Atau apa saja. Nama-nama itu tidak merubah hakikatnya. Ya, itu tidak merubah hakikat. Ya, bila di situ dikumandangkan adzan, kemudian dibuka untuk orang umum sholat 5 waktu di situ, itulah namanya masjid. Ya, walaupun di depannya ditulisi mushola, gitu ya, di depannya ditulisi apa, langgar, tetap namanya masjid. Ya. Begitu juga dengan akal-akalan sebagian orang, misalnya supaya di dalam masjid itu ada ruang yang bisa ditempati perempuan yang haid, kemudian dibikin garis. Nah, sebatas ini bukan masjid. Nggak ada manfaatnya tetap. Ya, itu tetap masjid. Betul? Nah, terkait masalah i'tikaf, kemudian bagaimana cara mempertahankan semangat beribadah setelah Ramadan? Nah, saudara sekalian, semangat itu Allah yang memberi. Artinya ketika kita ingin semangat, yang pertama kali kita lakukan adalah doa. Ya, doa supaya bisa semangat, dihindarkan dari sifat malas. Karena semangat itu adanya di mana? Di hati. Hati itu yang menggerakkan Allah. Doa supaya terhindar dari rasa malas. Kemudian orang semangat itu butuh dipaksa. Badan kita itu seperti bayi. Artinya tergantung bagaimana kita membiasakannya. Badan itu sekali malas dituruti, maka akan malas lagi. Maka orang yang ingin semangat, dia harus memaksa diri, jangan sampai malas. Dia harus paksakan diri. Nah, jadikan ya, apa yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan itu sebagai pelecut, ya, sebagai penolak untuk apa, pikiran-pikiran malas yang muncul dalam diri kita. Misalnya merasa berat untuk sholat malam atau untuk sholat sunnah, jawab, kamu loh selama bulan Ramadan bisa, berarti bukan karena nggak mampu. Berarti kamu bisa, berarti kamu mampu. Nah, setelah bulan Ramadan diperintahkan, diajari untuk puasa sunnah, katanya nggak mampu. Jawab, kamu selama bulan Ramadan bisa puasa kok. Bisa, kamu bisa puasa. Selama bulan Ramadan banyak baca Quran. Setelah bulan Ramadan katanya sibuk, repot. Jawab, bisa, kamu tuh bisa. Hanya apa? Kita butuh untuk memaksa diri. Ya, kita butuh untuk memaksa diri. Jangan turuti hawa malas itu, jangan dituruti. Nah, kemudian ingat-ingat juga bahwa salah satu tanda ibadah seseorang, amal soleh seseorang itu diterima adalah apa? Dia bisa istiqomah.
Nah, dia bisa istiqomah. Salah satu bentuk balasan kebaikan adalah kebaikan-kebaikan berikutnya. Kita tentu berharap ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kemudian kita berusaha bagaimana setelah bulan Ramadan itu kita juga mengerjakan amalan-amalan yang di situ menjadi pertanda bahwa ibadah kita selama bulan Ramadan itu diterima. Paham tuh? Nah, jadi ingat-ingat tuh. Saya kan pengen ibadah Ramadan saya diterima. Nah, kemudian tentu kita juga perlu lingkungan yang mendukung. Ya, kita perlu lingkungan yang mendukung. Ya, kalau kita dekatnya dengan orang yang malas, kita akan ikut malas. Ya, akan kena virus malasnya. Kalau kita dekat dengan orang yang semangat, ya, kita akan kena imbasnya. Tidak bisa ikut semangat. Coba perhatikan. Terkadang kita itu lagi nggak pengen sholat sunnah. Ya, habis sholat wajib gitu misalnya, pengen santai-santai. Itu ngelihat beberapa orang sholat, akhirnya kita tergerak. Ya enggak? Akhirnya kita tergerak. Itu pengaruh lingkungan seperti itu. Asalnya kita malas ngelihat temannya sana sholat. Wah, akhirnya apa? Tergerak juga untuk sholat. Orang lain bisa kok, kenapa saya enggak? Gitu kan? Nah, orang lain bisa, orang lain semangat, kenapa saya enggak? Gitu. Nah, membaca Al-Quran, asalnya kita malas, pengen santai-santai, lihat temannya di sana baca Quran, sana baca Quran, sana baca Quran, kita pengen baca juga akhirnya kan. Nah, jadi seperti dikatakan as-sahib sahib. Nah, teman itu menarik. Nah, menarik kemana? Ya tergantung dia teman yang baik atau teman yang jelek. Apabila dia teman yang baik, dia akan menarik ke arah baik. Apabila dia teman jelek, akan menarik ke arah yang jelek. Nah, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mathalul jalisi salihi wal jalisi su'i ka sahibil miski wa qiril haddad. Nah, itu perumpamaan kita bergaul dengan teman yang baik dan bergaul dengan teman yang jelek. Seperti pemilik minyak wangi atau penjual minyak wangi dan tungkunya pandai besi. Nah, kita dekat dengan penjual minyak wangi, kita ada kalanya tertarik untuk membeli, ada kalanya kita dikasih hadiah, ada kalanya kita diolesi. Setidaknya kita tahu minyak wangi itu seperti apa. Nah, tapi kalau kita dekat-dekat dengan tungku pandai besi, gimana? Nah, kalau kita dekat-dekat dengan tungkunya pandai besi, ada kalanya badan kita kena api, pakaian kita kena api, ya enggak? Atau bahkan rumah bisa terbakar. Nah, setidaknya kita akan kena bau sangitnya, bau nggak enaknya. Itu salah satu cara supaya kita bisa tetap menjaga semangat kita. Kemudian ada beberapa pertanyaan masalah zakat fitrah. Apakah zakat fitrah boleh dikeluarkan dalam bentuk uang? Yang sahih dari pendapat semua ulama adalah pendapatnya jumhur ulama yang mengharuskan zakat fitrah itu berupa makanan. Ya. Mengharuskan zakat fitrah itu berupa makanan. Ya. Makanan apa? Yang umumnya dimakan. Yang umumnya dimakan. Ya, kalau di Arab umumnya ya ada korma, ada gandum, ada zabib, ada keju. Nah, ini bisa zakat dengan macam-macam ini bisa. Kalau di tempat kita umumnya orang makan nasi, berarti zakatnya apa? Beras, bisa. Kalau misalnya makannya beras putih ya beras putih. Kalau makannya beras merah juga bisa zakatnya beras merah. Yang penting berupa makanan, gitu ya. Atau mungkin di daerah tertentu semua makannya tiwul, ya nggak apa-apa zakat fitrahnya tiwul, gitu ya.
Nah, yang penting itu berupa bahan makan. Ya. Kecuali misalnya ya, orang fakir yang ada di situ, misalnya yang mau kita beri zakat itu dia maunya apa? Terima duit saja gitu ya, terima duit saja. Aku nggak mau dia terima beras misalnya, dia ngotot minta duit gitu misalnya, boleh kita kasih duit. Tapi hukum asalnya zakat fitrah itu apa? Adalah berupa makanan. Kemudian apakah batasan orang mampu dan tidak mampu dalam zakat fitrah? Apa batasannya mampu dan tidak mampu dalam zakat fitrah? Bukan memiliki nisab atau tidak, gitu ya. Nah, kalau zakat mal, orang dikatakan mampu itu apabila dia memiliki nisab. Apabila dia memiliki nisab. Tapi kalau zakat fitrah standar mampunya itu beda. Ya. Standar mampu orang zakat fitrah itu adalah apabila dia memiliki persediaan makan ya, yang cukup untuk dia dan keluarga yang jadi tanggungannya. Misalnya dia di rumah itu ada dia dan 9 anggota keluarganya. Berarti dia ada persediaan makan untuk 10 orang ini, ya, untuk 10 orang malam hari raya dan besoknya. Malam hari raya dan besoknya. Nah, bila persediaan makan dia, ya baik itu yang sudah berupa beras atau yang masih berupa gabah atau masih berupa uang, itu namanya sama gitu ya. Bila persediaannya lebih, maka dia harus zakat fitrah. Apabila lebihnya tidak cukup untuk zakat semua anggota keluarganya, gimana? Dia zakati untuk dirinya, kemudian anggota keluarganya yang lain. Gitu ya. Nah, misalnya lebihnya hanya 2 sa', tapi 2 sa' itu untuk zakat fitrah dia dan istrinya misalnya. Oh, lebihnya ada 3 sa'. Nah, berarti zakat fitrah itu untuk dia dan istrinya tambah 1 anaknya misalnya, tambah 1 anaknya misalnya. Kalau anaknya banyak ya, nanti dipilih secara acak dengan apa misalnya, dengan qur'ah misalnya, anak mana yang dikasih zakat, yang keluarkan zakat fitrahnya. Begitu. Kalau dia nggak punya lebihan sama sekali, gimana? Nggak wajib zakat. Ya, tidak wajib zakat fitrah. Tidak wajib zakat fitrah. Sehingga dalam zakat fitrah ini terkadang seseorang itu masih tergolong fakir, masih tergolong miskin, tapi dia masih zakat fitrah. Nah, dan nanti setelah itu dia berhak menerima zakat juga. Dia berhak menerima zakat. Nah, misalnya dia sekarang setor zakat dari lebihan kebutuhan dia dan keluarganya 1 hari 1 malam itu. Nah, besok ambil memberi dia zakat yang lebih banyak. Bisa begitu. Kemudian ada yang bingung. Bagaimana kita menggugurkan kewajiban zakat dari orang yang tidak mampu atau orang yang sangat miskin? Sedangkan budak dan anak-anak saja wajib zakat. Nah, jangan salah paham. Yang dimaksud zakat fitrah itu wajib dikeluarkan dari budak. Maksudnya yang mengeluarkan siapa? Nah, yang mengeluarkan zakatnya adalah majikannya. Ya. Orang yang punya budak, dia wajib mengeluarkan zakat untuk budaknya. Ya, untuk budaknya. Bukankah budak itu wajib mengeluarkan zakat? Tidak. Ya, tapi majikannya yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya budak. Ya. Begitu juga anak-anak.
yang belum balik, gak punya harta sama sekali, ya bahkan bayi yang baru lahir, ya, juga dizakati. Nah, zakat dia juga dikeluarkan zakat fitrahnya. Siapa yang mengeluarkan zakat fitrahnya? Anak itu sendiri? Bukan. Ya, yang mengeluarkan adalah walinya atau orang tuanya. Begitu ya. Nah, sehingga kalau budak, anak-anak juga wajib dikeluarkan zakat fitrahnya bila siapa? Majikannya atau walinya berkemampuan. Paham? Nah, kemudian masalah zakat fitrah. Bolehkah menambahkan zakat fitrah dengan niat sedekah? Boleh. Nah, boleh. Misal, nah, saya hanya di keluarga misalnya hanya 3 orang. Saya, istri saya, dan 1 anak saya. Kewajiban zakat saya berapa? 1 sok. Ya enggak? Kemudian saya melihat di lingkungan saya ini, ada beberapa orang yang berhak menerima zakat fitrah. Kalau saya hanya zakat 3 sok, enggak cukup. Ya. Misalnya tak bagi setiap orang setengah sok, kasihan banget. Misalnya terlalu sedikit. Kemudian saya keluarkan zakat yang lebih banyak. Saya beli beras yang lebih banyak. Nah, itu boleh. Nah, hanya saja yang dihitung zakat yang mana? Nah, yang 3 sok itu zakatnya yang wajib adalah yang 3 sok itu. Yang selebihnya adalah sedekah sunnah. Adalah sedekah sunnah. Begitu juga misalnya wajibnya kita zakat itu adalah bahan makan. Ya, bahan makan, beras misalnya di tempat kita beras. Ya. Kemudian saat mengeluarkannya, ya, kita nggak hanya kasihkan beras saja, nggak apa-apa. Ya, misalnya kita belikan beras, ya 1 sok untuk zakatnya 1 orang. Nah, kemudian di paketannya kita tambahi zakat itu, beras itu kita tambahi minyak goreng, kita tambahi telur, kita tambahi gula misalnya, nggak apa-apa. Nah, yang penting yang wajibnya mana? Yang 1 sa itu. Nah, kemudian bayar zakat fitrah apa boleh dilakukan sendiri? Langsung dibayarkan ke yang berhak menerimanya? Kalau boleh bagaimana caranya? Masya Allah. Justru itu yang lebih afdal. Justru itu yang lebih afdal. Ketika seseorang mengeluarkan zakat fitrahnya, langsung dia berikan kepada fakir miskin. Nah, langsung dikeluarkan kepada fakir miskin. Caranya gimana? Diteliti dulu. Nah, diteliti siapa yang berhak menerima zakat. Jangan sampai ini diberikan kepada yang tidak berhak. Nah, teliti dulu. Nah, apakah ini termasuk orang yang kekurangan? Orang miskin atau fakir itu kriterianya adalah orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya. Itu berarti miskin. Ya, itu berarti miskin. Walaupun dia punya rumah, walaupun dia punya motor, walaupun dia punya HP, apalagi di rumahnya ada televisi misalnya, tapi penghasilan dia minus. Ya, penghasilan dia minus. Nah, dia misalnya anaknya loh ada 10, misalnya kebutuhan keluarganya itu 1 hari misalnya minimal untuk uang, untuk kebutuhan makan itu ya 100.000 misalnya 1 hari. Dia penghasilannya cuma 50.000 atau 75.000 misalnya, berarti dia itu fakir.
berarti dia itu miskin. Begitu ya. Karena apa? Nah, orang juga tidak bisa kita tuntut dia misalnya untuk mencukupi kebutuhannya, kamu jual rumahmu, ya, atau kamu jual motormu, atau kamu jual perkakas rumah tanggamu juga tidak. Karena apa? Itu juga kebutuhan pokok dia. Ya, itu juga kebutuhan pokok dia. Kalau dia suruh jual motornya, malah dia nggak bisa usaha. Malah akan lebih memperparah kondisinya. Maka setiap orang yang kekurangan, berarti dia itu adalah fakir. Kecuali kalau kurangnya adalah kurang oke. Ya, kalau yang itu nggak ada batasnya kalau itu. Ya. Nah, saya itu kekurangan loh. Kurang apa? Saya pengen beli mobil, uangnya kurang. Apalagi saya mau renovasi rumah, uangnya kurang. Saya mau, nah, kalau itu bukan fakir miskin ya. Kalau yang seperti itu namanya fakir hatinya. Kemudian bolehkah membayar zakat dengan sayuran? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Zakat fitrah itu dengan apa? Dengan makanan, dengan bahan makanan. Ya, dengan beras. Kalau mungkin di kampungnya ini umumnya orang makannya jagung ya, dengan jagung. Ya. Tapi kalau dengan sayur tidak boleh. Ya, apalagi namanya sayur itu kan cepat rusak. Ya, nanti orang dikasih sayur bayam sebagai gantinya zakat. Nah, padahal di rumah dia sudah punya sayuran. Nah, dimasak besok sudah rusak. Baik. Kemudian keluarga tinggal di luar kota sementara bapak bekerja di Jakarta. Zakat fitrahnya apa di masing-masing kota? Yang pertama sudah diketahui bahwa zakat fitrah itu muta'alliqatun bil badan la bil mal. Zakat fitrah itu berkaitan dengan badan, bukan berkaitan dengan harta. Nah, kemudian dikeluarkan di mana? Ibnu Qudamah mengatakan zakatul fitri, nah, fa innahu yukhrijuha fil balad alladhi wajabat alaihi fihi. Zakat fitrah itu dikeluarkan di tempat di mana dia berkewajiban mengeluarkan zakat. Kapan orang itu wajib mendatangkan zakat fitrah? Kapan? Ketika matahari terbenam akhir bulan Syawal. Ya. Ketika matahari terbenam awal bulan Ramadan. Ya. Matahari terbenam di awal bulan Ramadan, 1 Ramadan itu dia ada di mana? Begitu. Nah, ketika 1 Ramadan dia berada di Sukadamai di Lampung. Nah, berarti dia zakat di situ. Ketika 1 Ramadan dia ada di Jakarta, berarti di situ dia zakat fitrahnya. Adapun orang punya keluarga, bapak kerja di mana? Di Jakarta. Anak mondok, bapaknya di mana? Bapaknya di kampungnya. Keluarga itu hukumnya mengikut ke siapa? Kepala keluarganya. Hukumnya mengikut ke kepala keluarganya. Misalnya, kepala keluarga merantau di Jakarta. Ya. Anak istrinya tinggal di Lampung. Boleh enggak dia zakati anak istrinya di Jakarta sana? Boleh. Boleh juga dia zakat di Jakarta, anak istrinya zakat di Lampung. Juga boleh. Nah, ini hukum asalnya zakat fitrah seperti itu. Jadi dikeluarkan di mana dia wajib zakat fitrah. Di mana dia wajibnya? Nah, bila tidak karena maslahat yang lebih besar,
ya maka tidak dianjurkan ya, mengeluarkan zakat fitrah ke tempat lain. Gimana misalnya? Oh, di tempat saya kesulitan untuk mencari fakir miskin. Maka di mana dia keluarkan zakatnya, dia boleh dikeluarkan di tempat lain. Boleh dikeluarkan di tempat lain. Nah, kemudian kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah? Waktu yang paling afdal mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum berangkat sholat Id. Sebelum berangkat sholat Id. Itu waktu yang paling afdal. Habis subuh kita keluar bawa zakat fitrah kita, langsung kita sampaikan kemana? Ke mustahik. Itu yang paling afdal. Adapun kita khawatir nanti pagi nggak ketemu mustahiknya, nah, maka boleh kita berikan sejak terbenam matahari, boleh. Dan paling cepat adalah 2 hari sebelum Idul Fitri. Paling cepat 2 hari sebelum Idul Fitri. Itu yang paling cepat. Ya, tidak boleh dikeluarkan sebelum itu. Karena apa? Salah satu tujuan dari zakat fitrah adalah untuk membantu orang-orang fakir miskin supaya pada hari raya itu dia tidak keliling untuk minta-minta. Nah, kalau kita berikan jauh-jauh hari, waktunya hari raya sudah habis. Nah, hari raya dia udah nggak punya apa-apa lagi, akhirnya sudah minta-minta lagi. Ya, maka zakat fitrahnya itu paling cepat dikeluarkan 2 hari sebelum Idul Fitri. Nah, yang paling afdal dikeluarkan kapan? Sebelum sholat Id. Sebelum berangkat sholat Id. Nah, hanya saja nih waktunya pendek. Nah, kalau mau mengeluarkan zakat sebelum sholat Id ya harus punya rencana dulu ya, punya ancang-ancang nanti siapa yang mau tak kasih ini. Baik. Kemudian apakah ketika membayar zakat fitrah ada kaidah tertentu seperti ijab kabul? Tidak ada. Nah, tidak ada. Nah, nggak harus dengan ijab kabul. Ini zakatku, zakat fitrahku tak serahkan kepadamu. Nah, terus yang terima saya terima zakatmu. Nggak harus begitu, enggak. Cukup dengan niat. Dia keluarkan, dia niati, itu adalah zakat dia. Kecuali apabila dia agak ragu misalnya apakah yang diberi ini termasuk mustahik atau tidak. Nah, maka dia bilang, ini zakat fitrah saya. Nah, sehingga kalau dia bukan orang yang berhak, dia akan bilang, oh saya nggak berhak dapat zakat. Begitu. Nah, tapi pada dasarnya niat saja itu sudah cukup. Ya, nggak harus dengan ijab kabul, tidak harus. Apakah pembantu rumah tangga muslim wajib zakat sendiri atau ditanggung majikan? Pembantu itu bukan budak. Ya. Pembantu itu bukan budak. Pembantu itu adalah pekerja. Ya, adalah siapa? Pekerja. Sehingga majikannya atau yang mempekerjakan dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat untuk dia. Kecuali majikannya yang berbaik hati. Dan ini sikap yang layak bagi seorang majikan, ya. Kemudian ada pembantu di rumahnya, ada pekerja di rumahnya, kemudian dia keluarkan zakat fitrah dari pekerjanya. Tapi pada dasarnya dia tidak wajib mengeluarkan zakat untuk atau dari pekerjanya. Kemudian bagaimana zakat untuk ahli maksiat? Apa ini maksudnya ini?
Kalau yang dimaksud adalah memberikan zakatnya kepada ahli maksiat, bagaimana? Apabila diperkirakan zakat yang diberikan itu akan dia gunakan untuk apa? Untuk kemaksiatan, ya kita nggak kasih. Ya, kita nggak kasih kecuali kita kasihkan dalam bentuk-bentuk yang dia tidak bisa menggunakannya untuk kemaksiatan. Ya, misalnya, ya kita zakat mal biasanya berupa uang. Orang ini kalau saya beri uang, bisa-bisa habis dia gunakan untuk beli rokok, habis dia berikan untuk beli apa? Beli minuman keras misalnya. Nah, atau ini anak masih safi, nah nanti beli zakat fitrah, dikasih zakat fitrah dibuat beli apa? PS, atau untuk hal-hal yang nggak manfaat. Nah, kita belikan apa yang sekiranya jadi kebutuhan dia. Kita kasihkan berupa makanan, ya, atau kita kasihkan berupa apa yang sekiranya dia sangat butuh. Jadi, itu kalau yang dimaksud adalah memberikannya. Tapi kalau yang dimaksud apakah ahli maksiat juga wajib zakat? Ya tentu. Ya, tentu dia juga wajib zakat selagi dia adalah muslim. Kemudian apakah hikmah zakat fitrah? Hikmah zakat fitrah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Nah, untuk memberi makan orang-orang miskin dan untuk mensucikan orang-orang yang puasa dari apa? Al-lagwu war-rafath. Lagwu itu apa? Ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang cuma-cuma. Itu namanya lagwun. Nah, rafath adalah ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan syahwat. Nah, yang berkaitan dengan syahwat atau yang bisa membangkitkan syahwat, itu namanya rafath. Nah, itu hikmah utama dari zakat fitrah. Maka walaupun zakat fitrah itu mustahiknya sama dengan zakat mal, akan tetapi dalam zakat fitrah ini bagian untuk fuqara itu lebih diutamakan. Ya, lebih diutamakan diberikan kepada fakir miskin. Nah, lebih diutamakan diberikan kepada fakir miskin. Nah, berapa sih batasan orang itu dikasih bagian zakat? Misalnya fakir ini kasih sampai berapa? Fakir miskin itu kasih sampai berapa? Nah, sebagian ulama berpendapat orang fakir itu dia diberi zakat sekiranya cukup untuk kebutuhan 1 tahun. Segitu batasnya. Sebagian ulama berpendapat bisa lebih dari itu, artinya dia bisa diberi sampai dia jadi kaya. Sampai dia jadi kaya. Tapi misal nih, di kampung ini penuh dengan orang kaya. Yang miskin cuma 1 keluarga. 1 kampung zakat fitrahnya dikumpulkan, kasihkan dia semua sampai dia jadi kaya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, jadi sebagaimana halnya boleh zakatnya 1 orang dibagi-bagi untuk beberapa mustahik karena apa? Karena keterbatasan, karena kurangnya. Boleh juga zakatnya orang banyak diberikan kepada satu mustahik. Nah, intinya dalam zakat fitrah yang paling diutamakan adalah fakir miskin. Nah, kemudian bolehkah zakat dengan beras hutangan? Boleh. Nah, boleh. Nah, seseorang berhutang untuk apa namanya? Untuk zakat fitrah. Nah, boleh. Kemudian bila bekerja di kota A lalu salat Id di kota B, di manakah harus membayar zakatnya? Di mana tadi? Di mana dia wajib zakat. Kapan wajib zakat itu? Ketika waktunya tanggal 1 Ramadan, ya, ketika terbit tanggal 1 Ramadan, matahari terbenam pada 1 Ramadan,
dia berada di situ berarti dia zakat di situ. Apakah wajib zakat bagi orang yang punya hutang banyak? Naam. Orang yang punya hutang banyak, hutang tidak menggugurkan zakat. Begitu ya. Nah, akan tetapi apabila dia sebelum tiba waktunya zakat, dia bayari hutangnya sampai misalnya hartanya keluar dari nisab, kurang dari nisab, atau sampai tidak tersisa untuk zakat, maka dia tidak wajib zakat. Gitu ya. Nah, tapi kalau hutang itu belum dia bayar, dia belum keluarkan untuk untuk bayar hutang, saatnya zakat dia ada nisab, saatnya zakat dia ada kemampuan untuk zakat, maka dia harus zakat. Nah, misalnya gimana? Waktu malam Idul Fitri, nah, dia masih punya harta untuk zakat fitrah. Dia punya hutang. Gimana? Dia harus zakat fitrah. Gitu ya. Makanya yang punya hutang ya cepat-cepat dibayar hutangnya, gitu ya. Cepat-cepat dibayar hutangnya. Sebelum malam Idul Fitri dia sudah lunasi hutang-hutangnya. Saat malam Idul Fitri tidak ada sisa untuk zakat, maka dia tidak zakat. Nah, kemudian mana lagi? Ada orang yang berjualan bermacam-macam pakaian, ada yang syar'i, ada yang tidak, bahkan baju yang tidak menutup aurat. Pertanyaan, yang pertama, bolehkah berjualan barang-barang seperti ini? Pakaian itu kan tergantung yang memakai. Gitu ya. Pakaian itu tergantung yang memakai. Ada yang jualan daster-daster pendek, baju-baju seksi. Perempuan muslimah juga butuh itu untuk di kamarnya. Ya tak? Perempuan muslimah juga butuh itu untuk suaminya. Artinya pakaian itu tergantung yang memakai. Pakaian yang tidak menutup aurat itu bisa dipakai di rumah ketika dia bersama suaminya, bisa dipakai ketika keluar, itu berarti haram, gitu kan? Bisa dipakai untuk yang halal, bisa dipakai untuk yang haram. Mungkin ada suami itu yang mungkin sangat senang kalau lihat istrinya pakai seragam SMA yang seragam SMA itu yang rok mini sama itu, ya berarti istri pakai itu kan di rumah. Jadi masih boleh orang menjual seperti itu, boleh. Kemudian bagaimana cara menghitung nisab zakat dagangan tersebut? Bagaimana menghitung nilainya? Untuk menghitung nisabnya, barang itu jangan dihitung berapa dia kulaknya. Gitu ya. Juga jangan dihitung berapa dia jualnya. Jangan. Hitung berapa nilainya. Hitung berapa nilainya barang itu. Kadang barang itu kita beli harga 100. Tapi ini sudah stok lama, nilainya sudah turun ini. Ya, nilainya sudah turun. Apa sih artinya nilai itu? Nah, minat orang beli harga segini ini berapa ini? Gitu ya, itu namanya apa? Namanya nilai. Namanya nilai. Nah, nilai itu bisa lebih tinggi dari harga jual, bisa lebih rendah dari harga jual. Misalnya barang itu nilainya 70, bisa kita jual 100, bisa kita jual 50.
Nah, itu namanya nilai. Ya. Jadi nilainya barang itu sekarang berapa? Terlepas itu dulu saya belinya harga 100, sekarang saya jual 120. Saya tawarkan 120, terlepas dari itu. Nilainya sebenarnya berapa? Begitu ya. Nah, kadang barang stok lama walaupun bandrolnya tetap tapi sebenarnya itu nilainya sudah turun. Ya. Atau bahkan nilainya jadi meningkat. Maka dihitung dengan nilainya saat itu berapa. Begitu ya. Nah, kemudian kadang ada yang kesulitan. Masalahnya tuh kesulitan. Ngitung satu-satu, ya, menaksir satu-satu berapa nilainya kesulitan. Ya dikira-kira yang banyak nggak apa-apa. Untuk lebih hati-hati. Kalau misalnya malas ngitung, ya dikira-kira yang lebih banyak. Ya, dikira-kira yang lebih banyak dan dikira-kira yang lebih sedikit, jangan. Gitu ya. Nah, tapi kalau bisa ya dihitung betul yang cermat. Kemudian apakah barang dagangan tersebut ketika setahun perputaran dan mencapai nisab harus dizakati? Nah, barang dagangan itu dizakati 1 tahun setelah barang dagangan itu mencapai nisab. Ya, misalnya bulan Ramadan tahun ini dagangannya sudah mencapai nisab. Maka kapan dia zakat? Ramadan berikutnya. Bila sebelum Ramadan ini sudah jalan 1 tahun nih. Nah, tapi sampai nisabnya baru sekarang, bulan Ramadan ini baru mencapai nisab. Apakah bulan Ramadan sekarang dia harus zakat? Tidak. Begitu ya. Jadi kalau mulai mencapai nisab Ramadan tahun ini, maka zakatnya kapan? Ramadan tahun depan. Dengan catatan, nah, apabila dari Ramadan tahun ini sampai Ramadan tahun depan, barang dagangannya ini nggak pernah turun sampai di bawah nisab. Gitu ya. Kalau sebelum Ramadan tahun depan, barang dagangannya sempat turun sampai di bawah nisab. Maka kapan ngitung tahunnya? Nanti kapan dia naik lagi sampai mencapai nisab lagi? Ya, misalnya di bulan Dzulhijjah dagangannya turun nggak sampai 1 nisab. Kemudian bulan Safar dagangannya sudah meningkat lagi, sudah sampai nisab. Berarti ngitung tahunnya kapan? Dari bulan Safar. Kemudian apakah zakat mal itu boleh, atau zakat dagangan, zakat barang dagangan itu boleh dikeluarkan dalam bentuk dagangan? Ada 3 pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama membolehkan. Misal orang itu dagangannya bumbu-bumbu, maka dia boleh keluarkan dalam bentuk bumbu-bumbu. Misalnya dia dagangannya pakaian, boleh dia keluarkan dalam bentuk pakaian. Dia dagangannya bentuknya bahan bangunan, dikeluarkan dalam bentuk bahan bangunan. Sebagian ulama membolehkan begitu. Sebagian ulama tidak membolehkan. Barang dagangan itu zakatnya harus berupa uang. Karena apa? Karena kalau dikeluarkan dalam bentuk barang itu belum tentu dibutuhkan oleh fakir miskin. Kalau barang itu tidak sesuai dengan kebutuhannya fakir miskin mau jual barang itu juga kesulitan. Ya enggak?
Nah, misalnya, dagangannya ini semen. Nah, fakir miskin dapat bagian zakat berupa apa? Semen. Nah, dia butuhnya uang. Nah, akhirnya dia harus repot-repot jual semen. Nah, dia dapat semen 1-2 sak, bingung jual kemana ini? Iya gak? Atau dagangannya berupa apa misalnya? Berupa pakaian, misalnya berupa pakaian. Pakaian yang dikeluarkan gak sesuai dengan kebutuhannya dia. Nah, orangnya kecil dapat pakaian gede, gak bisa dipakai. Mau dijual, repot jualnya. Pendapat yang ketiga, ini pendapat yang tengah-tengah. Zakat tijarah itu harus dikeluarkan dalam bentuk uang kecuali apabila maslahatnya dikeluarkan dalam bentuk barang. Misalnya gimana? Tadi misalnya, kalau orang itu dagangannya itu barang makanan atau bahan makanan, beras atau apa, ketika fakir miskin diberi bahan makan, ini sesuai dengan kebutuhan dia butuh bahan makan. Atau fakir miskin ini dia butuh pakaian. Dagangan saya berupa pakaian, saya pilihkan pakaian yang sekiranya pas dengan dia. Fakir miskin ini dia sedang berusaha untuk bikin rumah. Saya kasih zakat, saya semen, saya kasih dia. Dia butuhnya beli obat-obatan, saya belikan dia obat-obatan. Saya jualannya apa? Saya jualannya obat-obatan, saya kasih dia obat-obatan. Boleh. Atau dalam kondisi dia memang nggak ada uang. Kadang ada pedagang begitu kan? Nah, dagangannya nggak laku, adanya cuma barang tok. Kita juga tidak mungkin mewajibkan dia pokoknya harus dikeluarkan dalam bentuk uang. Nah, dari mana dia? Harus utang untuk zakat kan? Enggak kan? Nah, maka dia boleh zakat dengan barang yang ada itu. Gitu ya. Jadi secara hukum asal, kalau menurut pendapat yang ketiga ini adalah secara asalnya zakatnya itu dikeluarkan dalam bentuk uang. Karena apa? Karena kalau dikeluarkan dalam bentuk uang ini akan lebih fleksibel. Ya, orang yang nerima, fakir miskin yang nerima ini dia akan lebih gampang. Dia butuh makanan, dia beli makanan gampang. Dia butuh pakaian, dia beli pakaian juga gampang. Dia butuh obat, dia beli obat juga gampang. Kemudian dia mau butuh apa saja itu akan lebih mudah. Nah, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu itu tadi. Nah, misalnya itu untuk menurut pendapat yang ketiga boleh keluarkan dalam bentuk jualannya dia apa. Jualannya dia apa? Misalnya jualannya dia bahan makan, ya keluarkan bahan makan. Jualan dia misalnya bahan bangunan, kasih bahan bangunan, tidak apa-apa. Baik. Masih ada lagi apa enggak? Baik. Bismillah, jika dahulu berzakat dengan cara yang salah atau di kelompok yang akidahnya menyimpang, apakah zakat tersebut tetap sah atau harus diganti? Tetap sah. Ya. Orang itu ketika sudah berusaha menyampaikan zakatnya dengan sungguh-sungguh, disampaikan secara benar, kemudian jatuh di tempat yang salah, itu tetap sah. Ya, tetap sah, tidak harus diulangi. Baik. Ada yang ini ada pertanyaan aneh lagi nih.
sudah zakat di tempatnya Jokam tapi merasa nggak mantap, boleh nggak zakat lagi di tempat lain? Kenapa nggak mantap? Kenapa nggak mantap? Gitu ya. Jadi begini, ketika kita zakat itu yang pertama, apabila zakat itu langsung kita berikan kepada mustahik, maka kita teliti mustahiknya ini betul-betul mustahik atau enggak. Ya. Ketika zakat ini kita serahkan, kita wakilkan ke suatu badan atau ke seseorang, ya, orang ini amanah apa enggak atau menyalurkannya dengan tepat atau enggak. Ya, ketika yang kita serahi ini orang yang bisa dipercaya, gitu ya, atau badan yang bisa dipercaya, maka apa yang terjadi setelah itu kita nggak perlu risau, gitu ya, tidak perlu dirisaukan. Kecuali kita jelas mengetahui, misalnya, pembagian zakat di Jokam nggak benar, nah kita hindari setor zakat di situ, begitu ya. Nah, kita hindari setor zakat di situ, ya. Atau berikan langsung kepada pribadi-pribadi yang berhak untuk menerimanya. Apakah boleh zakat fitrah diganti dengan uang? Oh, ini pertanyaan yang sama. Tidak boleh. Kecuali apa? Kita titip ke panitia. Ya. Kita titip ke panitia untuk dibelikan beras. Ya. Saya titip uang, tolong berikan beras untuk zakat fitrah. Boleh. Ya enggak? Biasanya begitu biasanya. Ya, panitia menerima titipan zakat fitrah berupa uang. Ya. Kemudian catatan nih ya. Panitia zakat yang tidak ditunjuk oleh pemerintah atau tidak punya izin dari pemerintah, supaya diketahui bahwa yang dilakukan oleh panitia itu namanya apa? Tabarru. Namanya apa? Tabarru. Ya, kegiatan yang dia lakukan secara sukarela. Ya, kegiatan yang dia lakukan secara apa? Sukarela, tatawwu. Gitu ya. Maka dia tidak boleh mengambil bagian atas dasar apa? Dia adalah amil. Nggak boleh. Gitu ya. Ya. Misalnya di masjid sini bikin panitia zakat. Nah, bukan ditunjuk dari pemerintah, juga tidak ada izin dari pemerintah. Berarti panitia zakat yang dibentuk di masjid sini itu bukan amil yang berhak menerima bagian zakat. Kenapa? Ini perbuatan sukarela. Ya, ini perbuatan sukarela. Paham? Kalau dia bilang amil, dia bekerja sama siapa? Gitu ya. Nah, orang kerja itu ada kalanya ditunjuk oleh yang punya kerjaan. Yang punya pekerjaan ini siapa? Pemerintah. Ya, pemerintah nunjuk kamu amil, kamu jadi amil, kamu jadi amil. Atau dia melamar untuk kerja sebagai amil. Nah, termasuk lamaran itu berupa misalnya apa? Misalnya kita punya yayasan kemudian mengajukan izin kepada pemerintah untuk mengelola zakat. Nah, berarti ini sudah apa? Ada apa namanya? Ada izin dari pemerintah. Bisa dikatakan kita bekerja untuk pemerintah, maka kita boleh. Nah, kemudian panitia di situ atau yang bekerja di situ boleh mengambil bagian amil. Tapi kalau ini tidak ada izin, juga tidak ditunjuk, nah, kemudian bikin panitia sendiri, maka dia tidak berhak untuk mengambil bagian zakat. Baik. Insya Allah cukup sampai sekian. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, mungkin kita bahas di lain waktu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.